Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan taqabballah minna wa minkum taqabballah ya karim. Mohon maaf lahir dan batin ya, mudah-mudahan tidak terlambat ya. Masih suasana silaturahim. Jadi saya sekalian berhadapan dengan antuna semua, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita yang lalu di yaum Ramadan ya. Di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini saya diberikan tema tentang ikhtiar dan istikharah ya. Antara ikhtiar dan istikharah dalam mencari jodoh. Rasanya sih berat materinya ya. Soalnya nanti ditanya nih, ya udah ikhtiar, udah istikharah gitu, mana jodohnya gitu ya. Tapi ala kulli hal akhwati fillah, saya ingin menyampaikan apa yang Rasulullah tugaskan kepada kita semua tentang apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, ya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Selalu menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Akhwati fillah, sebelum saya masuk pada materi ini, saya ingin membacakan sebuah kisah ya. Yang dengan kisah inilah kemudian turun surat An-Nahl ayat 92. Yang Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat faulaha min ba'di quwwatin ankada ya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankada. Dalam ayat ini Allah katakan, janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah jadi, yang sudah dipintal olehnya menjadi cerai-berai kembali. Kemudian dia pintal lagi, lalu dicerai-beraikan kembali. Ayat ini akhwati fillah, ini sebenarnya menggambarkan kisah seorang wanita yang mengalami keputusasaan dalam mendapatkan jodohnya. Itu. Sehingga sampailah Allah sampaikan kepada Rasulullah, ini yang terjadi kepadanya. Siapa akhwat itu? Dialah Rithah al-Hamqa ya. Akhwatnya namanya Rithah al-Hamqa, dijuluki al-Hamqa. Al-Hamqa itu artinya yang bodoh ya. Kok sampai begitu ya gitu. Karena memang Rithah ini ya, kayaknya suaranya echo ya. Kayak ada di gunung gitu ya. Iya. Jadi Rithah al-Hamqa ini adalah seorang perempuan Arab dari Bani Makhzum ya, yang dia adalah wanita yang gak jelek-jelek amat gitu. Wanita yang jelita ya, cantik dan bahkan kaya raya. Jadi anak tunggal, satu bapak ibunya pengusaha. Kita bisa bayangkan hartanya seberapa banyak ya. Begitu luar biasa yang dimiliki oleh Rithah ya. Dan dia
orang yang cakep. Namun ya, dalam perjalanan hidupnya beliau ternyata tidak segampang yang kita bayangkan untuk mendapatkan jodohnya. Kan kalau kita bayangin orang yang cakep, kaya gitu, anak tunggal lagi, siapa yang gak kepengen? Ya, pasti banyak laki-laki yang kepingin memperistri Ritoh. Tapi pada kenyataannya ternyata dia tunggu dari yang badannya masih sekel gitu ya, masih gadis yang begitu cantik, sampai udah tahun ke tahun gak ada gitu laki-laki yang datang untuk melamarnya. Sampai kemudian dia sudah bertambah usianya, orang tuanya tidak habis-habisnya berusaha. Ayahnya, karena ini masih kafir ya, ayahnya itu meminta kepada berhala gitu, minta supaya dia segera diberikan jodoh, anak ini diberikan jodoh. Ibunya pun gak kalah usahanya, datang ke dukun-dukun, kasih apa kek gitu ya, kalau kita bilang mungkin kasih mantra-mantra, kasih jimat gitu, supaya dia, orang itu bisa tertarik kepada Ritoh. Namun pada kenyataannya tidak diberikan. Sampai kemudian ayah dan ibunya wafat. Nah, ya. Dan usianya Ritoh juga udah tidak muda lagi. Lalu datanglah bibinya, ya, karena kasihan melihat Ritoh, ya. Jadi akhwat, kalau kita pikir-pikir, belum tentu wajah cantik dan harta yang banyak itu menjamin orang segera dapat jodoh gitu. Ya, nanti kita lihat. Dari sini apa yang bisa kita ambil pelajaran. Nah, akhwati fillah rahimakumullah, ketika kemudian bibinya datang mengantarkan seorang pemuda yang lebih muda dari Ritoh, ya, diberikanlah Ritoh itu, dipersilahkan apakah kamu mau menikah dengannya, ya. Nama suaminya itu nama calonnya namanya Sukhr, ya, Sukhr, seorang laki-laki muda yang datang kepada Ritoh itu, tapi niatan nikahnya itu bukan karena cinta, tapi karena harta. Gitu. Senang kan, bahagia Ritoh ketika dilamar oleh seorang pemuda yang cakep, masih sekal, ya, dan dia menerimanya. Ya, inilah yang ditunggu-tunggu, kata dia, jodohku yang ternyata Allah berikan saat aku sudah berumur. Dalam perjalanannya, karena niat yang tidak baik dari Sukhr itu, dan akhirnya ketika sudah mendapatkan harta yang banyak dari Ritoh, Sukhr meninggalkan Ritoh. Nah, ini kita lihat, ya, pelajaran yang bisa diambil. Ritoh setelah ditinggalkan oleh Sukhr, ya, semakin sedih. Dari tadi jodohnya udah ditunggu-tunggu gitu ya, udah datang, kirain teh serius, ternyata cuman berapa saat lalu ditinggalkan. Ya, sedih Ritoh. Sampai kemudian dia berusaha mencari di mana si Sukhr itu. Dikejar, bukan karena hartanya dibawa oleh Sukhr, tapi ingin mendapatkan cintanya Sukhr. Ya, harta sudah dibawa, tapi dibawa oleh Sukhr. Harta itu tidak membuat hartanya Ritoh berkurang, karena memang banyak banget hartanya. Jadi bagi Ritoh nggak masalah, biarin dia mau bawa, yang penting tuh Sukhr kembali kepada saya. Itu cinta mati ya. Cinta bukan karena Allah, tapi cinta kepada manusia gitu. Sehingga sudah tahu niatan suaminya demikian, ya, tapi dia tidak memandangnya seperti itu. Terus dikejar sampai kemudian dia temui Sukhr sudah tidak mau berkenan lagi kepadanya. Dan Sukhr sudah meninggalkannya, dan Sukhr sudah menikah lagi dengan yang lain. Ini yang kemudian membuat Ritoh sakit hati, sedih, kecewa, frustasi. Nah, ternyata setelah itu Ritoh masih menunggu-nunggu Sukhr datang. Dia pulang ke rumah, dia tunggu-tunggu. Apa yang dia kerjakan? Dia temui benang dan jarum pintal yang dimiliki oleh ibunya. Ya, jadi kalau kita bilang Ritoh ini udah sakit jiwa. Gitu. Karena menunggu-nunggu si Sukhr nggak datang-datang, ya, orang pertama yang melamarnya, orang pertama yang menikahinya, dan orang itu juga meninggalkannya. Tapi dia tidak rela, tidak ikhlas, dan akhirnya apa yang dia kerjakan?
dia pintal benang. Jadi ya kalau kita bilang sekarang benang wol itu ya, dia anyam gitu, jadi tas, jadi topi gitu ya. Lalu dia panggil tetangga-tetangganya, wanita-wanita untuk menemaninya. Dia beli benang sebanyak-banyaknya di pasar untuk membuat pintalan itu. Kalau kita berpikir sehat, itu pintalan bisa jadi produktif gitu ya. Bisa kita jual lagi gitu kan. Tapi karena ridhoh ini hanya merambatkan hatinya kepada manusia, kekecewaan yang luar biasa. Setelah sudah jadi, semua udah cakep ya, orang-orang yang tadi diundang itu pulang ke rumahnya, malamnya pintalan itu dibongkar kembali oleh dia. Dibongkar lagi, besok dipanggil lagi orang-orang, ayo datang-datang. Ngapain lagi? Mintal lagi, dibikin lagi. Sampai seterusnya seperti itu setiap harinya. Hanya isinya hidupnya untuk menunggu seorang sukhar. Nanti sukhirnya nggak datang-datang, yang dikerjakannya pun ada pekerjaan yang sia-sia. Udah jadi barangnya diberantakin lagi, dibikin lagi, diberantakin lagi. Sehingga akhirnya dijulukilah ridhoh ini ridhoh al-hamqa, ridhoh yang bodoh atau ridhoh yang gila. Karena kondisi yang demikian. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 92. Ya, ini menunjukkan adanya lambang kesia-siaan dalam pekerjaannya, kesia-siaan dia dalam menunggu jodohnya, dan dia tidak berharap kepada Allah karena dia hanya berharap kepada manusia. Dia hanya berharap si sukhar itu datang, ayo dong datang. Padahal si sukhar sudah bahagia dengan istrinya, dengan yang lain. Gitu. Ya, nah akhwati fillah rahimakumullah, Allah melarang hambanya bersikap seperti ridhoh tadi. Ya. Kenapa demikian? Kenapa Allah larang? Satu, akhwat fillah, karena jodoh itu adalah mutlak ketentuan Allah, ketetapan Allah. Ya. Sehingga, kayaknya ekonya mantep banget ya. Ini bisa dikurangin nggak ya ekonya ya? Bagian sound systemnya mana ya? Enak nggak pada echo? Kurang enak ya? Iya. Apa nih ya Allah, merepotkan. Ya. Nah sehingga kita lihat orang yang menanti jodohnya jangan galau seperti ridhoh. Ya. Dan jangan risau. Kenapa? Karena itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh-jodoh kita itu sudah ditetapkan ketika kita masih ada di alam ruh, ketika kita masih berada di rahim ibu kita. 4 bulan di rahim ibu kita itu kita ditentukan oleh Allah. Kapan jodoh kita, kapan rezeki kita, kapan matinya kita, kapan lahirnya kita. Jadi ditentukan di situ. Jadi nggak perlu galau, gelisah, resah kayak ridhoh tadi. Ya, nunggu-nunggu gitu. Sampai kemudian lupa bahwa semua itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah masalah akidah bagi kita. Namun ada ikhtiar yang kita lakukan. Ya. Kenapa? Karena takdir jodoh itu adalah takdir ikhtiari. Harus diikhtiarkan. Harus diupayakan. Ya, supaya jodoh itu bisa kita dapatkan. Sama halnya dengan rezeki. Sudah ditetapkan oleh Allah rezeki itu. Berapa banyak rezeki kita hari ini. Tetapi kita tidak tahu di mana rezeki itu ada. Di mana kita bisa dapatkan. Maka harus kita cari. Ya. Inilah yang Allah perintahkan kepada kita semua. Kemudian dari pelajaran ridhoh ini akhwati fillah, kita juga diminta untuk bisa memupuk sikap sabar. Ya, jadi ikhtiar terus sabar. Sabar ini penting. Kenapa? Karena sabar itulah yang menolong kita. Ya, sebagai tempat kita untuk meminta kepada Allah, maka sikap sabar dan sholatlah ya kalian, karena dengan itu Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Ya.
Kan Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Katakanlah kepada hamba-hambaku bahwa aku tuh sesungguhnya dekat. Gitu. Dekat sekali Allah kepada kita. Maka berdoalah kepadaku, maka aku akan mengijabah doa-doa kalian. Berikan ini kabar gembira kepada mereka. Ya. Jadi yang salah pada ritoh itu, dia tidak meminta kepada Allah. Dia mintanya kepada ibunya, Pak cariin dong Pak, Bu cariin dong Bu, gitu ya. Terus hanya menunggu-nunggu saja kapan laki-laki datang ngelamar saya. Padahal tadi ya walaupun itu ada ketetapan yang Allah tentukan, tapi Allah katakan fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Berdoalah kepadaku, maka aku akan memberikan atau mengabulkan doa-doamu. Ditambah kita pupuk dalam diri kita rasa sabar, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46 Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, jadikanlah ya salat ya sabar dan salat itu pertolonganmu ya sebagai penolongmu gitu. Berarti harus ada sabarnya dan harus ada salatnya gitu. Ya. Jangan kayak Ritoh tadi. Nunggu enggak sabar, bahkan bersuuzon kepada Sang Pencipta gitu. Kayaknya aku enggak dikasih kali jodoh ya. Buktinya nih sekarang udah sampai tua begini belum dapat jodohku. Akhirnya menyalahkan Allah, menyalahkan yang menciptakan kita, kecewa dengan Allah gitu. Padahal Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Penolong kita untuk mendapatkan jodoh yang Allah berikan tadi, yang sudah Allah tetapkan, gitu ya. Dan kemudian akhwati fillah, dari pelajaran Ritoh ini ya, kita perlu juga memperbaiki niat dalam mencari jodoh. Apa perbaikannya? Mengarahkan cinta kita itu kepada Allah saja, bukan kepada manusia. Jadi kalaupun kita berjodoh pada orang, pada laki-laki yang kita cintai itu, berjodohnya mencintainya karena Allah gitu. Bukan karena hartanya, bukan karena cakepnya, bukan karena pekerjaannya sudah mapan, bukan karena dia orang tuanya orang lumayan loh gitu. Lumayan punya mertua orang terkenal dan sebagainya. Bukan karena itu. Ya, tapi cinta yang kita tanamkan tuh cinta karena Allah. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Ritoh tadi. Ya, itu pelajaran buat kita. Kemudian juga dari pelajaran yang dialami oleh Ritoh ini ada ujian perasaan yang kita harus pahami, ya. Bagaimana kita memaknai kehidupan kita, bahwa kehidupan itu bukan hanya mencari jodoh gitu. Ya. Bukan hanya seperti Ritoh tadi. Ya, saking dia pengen dapat jodohnya, saking kepengen cepet-cepet tuh datang laki-laki yang dia cintai tadi, Sukhar itu. Sampai dia melakukan perbuatan yang sia-sia, bengong aja. Bikin anyaman, dilihatin jalanan, sepanjang jalan di depan rumahnya itu dia tunggu mana Sukhar kok nggak datang ya, biarin dah dibikin lagi gitu ya. Malam-malamnya diberantakin lagi, besok dia bikin lagi, itu kan perbuatan yang sia-sia. Nah ini yang kita bisa ambil pelajaran dari Ritoh, jangan kita lakukan perasaan kita itu hanya untuk menunggu-nunggu jodoh kita, padahal masih banyak sekali perbuatan-perbuatan lain yang bisa kita lakukan, yang bisa membuat kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah gitu. Ya akhwat fillah, ini jadi pelajaran bagi kita. Allah katakan dalam surat Al-Hadid
ayat 22 sampai 23. Dikatakan oleh Allah, setiap bencana yang menimpa bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jadi sudah tercatat, ya. Sebelum kami wujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya, agar apa? Ketika kita tahu bahwa bencana yang menimpa kita, ya, salah satu bencana itu mungkin saja tadi, kok saya belum nikah ya, gitu. Ya, ini kan musibah yang kita anggap sebagai sebuah musibah buat kita. Tetapi ketika kita tahu bahwa apa yang menimpa kita, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz dan sudah menjadi ketetapan Allah, membuat kita jadi tidak bersedih. Emang Allah udah tentuin kok, saya belum datang jodohnya sekarang. Nah, insya Allah nanti Allah kasih. Orang udah tertulis juga kok di Lauhil Mahfuz jodoh saya. Sehingga dengan apa? Dengan begitu kita akan menjadi orang yang optimis. Enggak kayak Ritoh tadi gitu. Ya, akhwat kalau diajak ngaji, ayo dong kita berangkat. Enggak, saya nungguin jodoh. Emang jodoh datang? Iya kan kata Allah datang. Tungguin aja. Ya, padahal temannya udah datang ke sini, udah baca Quran, udah baca doa Robito, udah baca Al-Maksurat ya, udah ngedengar kajian, ya, bersilaturahim gitu. Coba apa yang kita dapatkan kenikmatannya? Banyak banget gitu. Tapi teman kita yang satu itu nggak mau keluar dari rumah, mager. Duduk aja di kamar, ya, ngapain? Lihat HP mana, nih grup-grup mana ya yang lagi nyari jodoh. Gitu. Ya, terus masukin ke dalam online ini tentang jodoh gitu ya, dilihat nama saya ada nggak ya yang mau ta'aruf sama saya, ditungguin tuh. Ya akhwat fillah. Padahal coba kalau dia isi baca Quran, dia bisa sambil ya, daripada menunggu-nunggu, baca Quran bisa 2 juz, 3 juz. Ya, biar silaturahim bisa ketemu sama teman-teman. Nah, ini yang kita lihat, pelajaran dari Ritoh itu bisa menjadikan kita jangan sampai Ritoh itu ada pada diri kita. Ya, sikap-sikapnya Ritoh tadi. Makanya dikatakan Ritoh itu Ritoh al-hamqo. Ya, Ritoh yang bodoh, bukannya menghina Ritoh, tapi kita mengambil pelajaran dari situ, jangan sampai akhwat fillah kita seperti dia. Ya. Nah, ini akhwat fillah rahimakumullah. Ya, kisah yang bisa menjadi pelajaran buat kita untuk bisa memanage diri kita supaya tidak sampai menjadi orang yang putus asa dalam mencari jodoh. Ya. Dan jangan sampai berharap hanya kepada manusia. Karena berharap kepada manusia itu akan sia-sia. Buktinya Ritoh berharap kepada Suher, ya Suher kembali dong cintanya, yuk ayo dong aku lagi, balik lagi, kamu mau harta berapa banyak aku kasih. Sampai begitu. Tapi kan dia nggak balik lagi. Ya kalau gitu lupakanlah. Ya, kadang-kadang kita suka susah melupakan ya. Jadi akhwat fillah kalau ta'aruf satu ikhwan pertama datang, kita udah seneng, ya Allah ini mah cocok deh buat saya mah, kriterianya oke, dia juga kayaknya oke banget. Kalau dilihat wajahnya, gantengnya juga lumayan gitu. Lalu kita berharap, udah ta'aruf, udah nih ta'aruf sekali sudah. Ta'aruf mau 2 kalinya jalan. Pas udah mau khitbah tiba-tiba ikhwannya bilang, afwan ukhti, saya nggak jadi khitbah. Ya, sedih nggak? Sedih? Nggak apa-apa, sedihnya 3 hari aja. Ya, jangan sedih berkepanjangan seperti Ritoh. Ingat aja gitu, saya nggak mau jadi Ritoh gitu. Itu namanya belum jodoh. Ya. Itu ketetapan yang Allah sudah tetapkan pada kita di Lauhil Mahfuz. Maka doa kita adalah, ya Allah berikan yang lebih baik. Ternyata kan setelah itu kita tahu, ikhwan itu dengar-dengar ada masalah, dia menipu orang, ada kemudian ternyata usahanya itu hasil dari yang tidak halal dan sebagainya. Coba bersyukur nggak kita? Alhamdulillah, aneh kagak jadi sama dia. Coba kalau jadi, gitu. Nah, itulah cara Allah, ya, memberikan kepada kita sesuatu
yang kita tidak tahu rahasianya, ternyata itu terjadi. Nah, yang mungkin juga itu terjadi pada Ritoh. Kenapa kemudian Allah tidak jodohkan panjang dengan Sukhr? Karena Sukhr itu laki-laki yang tidak baik. Ya, setelah selesai dari Ritoh itu, laki-laki ini, si Sukhr ini ternyata ditangkap oleh masyarakat karena banyak melakukan penipuan. Harusnya kan bersyukur Ritoh, alhamdulillah saya nggak jadi sama si Sukhr, atau saya tidak teruskan dengan Sukhr. Tapi ternyata nggak begitu. Ya, itu seperti yang saya gambarkan tadi. Kita kepengen sekali mencintai laki-laki tersebut gitu. Ternyata Allah tidak berkenan, lalu kita salahkan Allah. Kita berharap dia datang. Ayo dong, kok nggak ada WA-nya ya, kok nggak ada teleponnya ya. Masa sih sebelum janur kuning melengkung kayaknya masih bisa berharap dia kembali kepadaku. Gitu ya. Tapi kita katakan, kembalikan semua itu kepada Allah. Ya, supaya kita tidak mengalami seperti Rito, ya. Nah, akhwati fillah rahimakumullah. Slide, ya, silakan. Slide-nya mana tadi? Iya. Nah, kita harus bisa meluruskan dulu. Saya sampaikan di sini bagaimana kita mempunyai paradigma ketika kita mau menikah atau mencari jodoh itu. Paradigma yang terbentuk dalam diri kita itu harus bisa membangun atau membentuk keluarga yang islami. Gitu. Bukan hanya memenuhi syahwat kita, bukan hanya punya keinginan agar supaya tidak dicelecehkan orang karena saya belum nikah-nikah. Ya, bukan karena itu, tapi tujuan kita menikah itu adalah untuk membentuk keluarga yang islami. Sehingga dengan begitu, ya, ada faktor-faktor yang perlu kita perhatikan. Apa faktornya? Yang pertama, satu, paradigma berkeluarga. Kita harus bisa membangun dalam diri kita bagaimana keluarga yang kita bentuk nanti adalah keluarga yang islami. Nanti ketika kita sudah paham tentang paradigma berkeluarga, maka kita akan berusaha nih akhwat fillah mencari laki-laki, ya, calon suami saya itu yang betul-betul bisa mendukung paradigma itu. Jadi bukan sekadar lumayan dah daripada saya nggak nikah itu orang ada yang mau sama saya. Bukan ke situ. Tapi kita lihat apakah calon kita itu adalah orang yang betul-betul juga sama, punya visi misi yang sama dengan kita. Ya. Kemudian juga apalagi faktor yang harus kita bangun dalam rangka membangun rumah tangga. Yang kedua adalah kompetensi pasangan yang kita harapkan. Ya. Jangan sampai kita merasa, ya, bahwa kita tidak dapat jodoh-jodohnya dari Allah. Siapa aja deh yang datang dah, nggak apa-apa. Mau tukang ini kek, mau tukang itu kek, mau orangnya akhlaknya tidak baik kek, mau bagus kek, mau tidak. Yang penting dia datang ngelamar, udah. Kan ada kadang-kadang akhwat, ya, yang ketika sudah lama menunggu jodoh nggak datang-datang, lalu ada orang yang datang melamar. Padahal bisa jadi dia orang yang tidak baik akhlaknya. Tapi kita berpikir, daripada nggak nikah, mendingan nikah deh, nggak apa-apa. Kan bisa update status, gitu. Ya, dari dulu statusnya apa? Jomblo terus gitu ya. Sekarang kan lumayan, statusnya bisa berubah jadi istri, gitu. Ya, jangan mengejar status. Tapi kita harus rubah dalam diri kita, ya, faktor yang bisa mendukung dalam pembentukan keluarga yang islami itu bagaimana kita mencari pasangan juga yang mampu bisa membentuk keluarga yang islami. Ya, yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan amalnya atau akhlaknya itu menunjukkan akhlak yang islami. Makanya kenapa kemudian Rasulullah memerintahkan kepada kita dalam memilih jodoh itu pilihlah yang paling utama adalah agamanya. Gitu. Ya, walaupun yang lain boleh nggak boleh, keturunannya boleh, wajah boleh, kekayaan boleh, ya. Tapi yang paling utama itu adalah agamanya. Ya, yang ketiganya faktor yang lainnya yang perlu saja bisa jadi diperlukan, bisa jadi juga tidak. Kemudian juga aktivitas yang kita harapkan dalam keluarga kita nanti merupakan aktivitas yang di dalamnya penuh dengan ibadah kepada Allah. Nah, dari sinilah akhwat fillah rahimakumullah kita akan memiliki gambaran bagaimana kita mencari jodoh. Ya,
Bagaimana kita berupaya untuk bisa mendapatkan jodoh kita ini adalah jodoh yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwati fillah rahimakumullah, langkah kita untuk mencari jodoh itu menjadi sebuah ikhtiar buat kita. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencari jodoh buat diri kita itu adalah ikhtiar kita dalam rangka mengambil yang menjadi ketetapan Allah tadi. Ya. Sehingga disebutlah bahwa mencari jodoh itu adalah takdir ikhtiari. Harus diikhtiarkan. Gitu. Harus diupayakan. Jangan sampai tadi seperti Ritoh menunggu tanpa kejelasan. Ya. Yang paling bagus itu adalah kita lakukan ikhtiar, akhwati fillah. Apa langkah-langkahnya apa? Sebelum saya sampaikan langkah-langkahnya, ikhtiar dalam mencari jodoh ini ada perintahnya di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam surat Yusuf ayat 87. Allah katakan, ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wala tai'asu mir rauhillah. Wala tai'asu mir rauhillah. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Ya, ini kisah ayat ini diambil dari kisah Nabi Yusuf ketika ayahnya meminta kepada saudara-saudaranya untuk mencari Yusuf dan Benyamin yang sudah menjadi pejabat di negeri Mesir. Nah, ketika itulah Allah mengisahkan bagaimana Nabi Ayub menasehati saudara-saudaranya Yusuf. Dengan apa? Ya. Kan dikatakan ya bunayya yadhhabu, ya. Pergilah kalian untuk mencari fatahassasu mi Yusuf wa akhi. Pergilah kalian untuk mencari Yusuf dan saudaranya. Nah, ditambah pesannya. Wala yai'asu mir rauhillah. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Rauhillah. Ya. Kalimat ruh, ya. Ini untuk menunjukkan bagaimana, ya, bahwa rahmat itu akan pasti dimiliki. Akan Allah turunkan kepada kita ketika kita berharap. Dan rahmat Allah itu menunjukkan kata banyak. Rauhillah. Betul-betul memang banyak rahmat Allah itu dan tidak akan pernah habis-habisnya. Sehingga jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Nah, bagi kita akhwat fillah yang belum berjodoh saat ini, la tai'asa mir rauhillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kalau kita sudah berprasangka buruk kepada Allah dengan mengatakan, ya gak bakalan dapat deh saya jodoh. Umur saya udah 30 lebih, umur saya udah 40 lebih. Gak mungkin dah ada orang laki-laki yang datang kepada saya. Berarti Anda sudah putus asa terhadap rahmat Allah. Gitu. Ya. Jadi wala tai'asa. Tai'asu mir rauhillah, jangan kau putus asa, ya, terhadap rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Nah, ini lebih dahsyat lagi nih. Julukan Allah kepada orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah itu adalah orang-orang kufur. Hati-hati. Sesungguhnya tiada terputus rahmat dari Allah melainkan orang-orang yang kufur. Nah, ini akhwat fillah. Ya. Jadi kalau sekarang belum datang nih jodoh kita, jangan putus asa. Jangan takut. Kalau kita putus asa justru Allah akan mengecap kita dengan cap yang paling kita takuti. Yaitu menjadi orang-orang yang kufur. Na'udzubillah min dzalik. Mau enggak kita dikatakan begitu? Jangan, ya. Pasti kita tidak ingin dijadikan orang yang kufur. Ya, kita ingin menjadi orang yang disayang oleh Allah, maka jangan putus asa.
Nah, ketidakputusasaan kita tunjukkan dengan apa? Menjadikan setiap aktivitas kita, waktu kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Gitu. Untuk menunjukkan bahwa kita tidak putus asa dengan rahmat Allah. Tapi kalau kayak tadi sifatnya ritoh itu, ya yang akhwatillah bisa jadi juga melakukannya. Mager, males, gitu. Enggak percuma. Ayo dong kita silaturahim. Ada alumni loh, ada acara alumni. Enggak ada yang bakalan nengok saya. Gitu. Orang udah pada nikah semua kok, gitu. Ya. Mana ada, tapi pasti ditanya deh, lo kapan nikah? Duh, sakit nih di sini, gitu. Yang lain udah pada nikah, kita ditanya, lo belum nikah juga? Itu rasanya kan sakit ya. Tapi kita jangan katakan enggak apa-apa. Ya, jadi kan alhamdulillah didoain sama teman-teman supaya saya cepat menikah. Karena kita tidak putus asa dengan rahmat Allah tadi. Nah, ini kita ingat-ingat terus akhwat, ayat dari surat Yusuf ayat 87. Kemudian Allah katakan juga dalam surat At-Taubah ayat 105, ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu fasayarallahu. Ya. Bekerjalah kamu. Wa qul i'malu. Bekerja itu artinya beraktivitas terus kita. Ikhtiar terus menerus tanpa putus asa. Ikhtiar, berusaha. Ya, nanti saya sampaikan bagaimana langkah-langkah ikhtiarnya. Supaya kita segera diberikan oleh Allah. Ya. Jadi itu perintah Allah juga. Fasayarallah, ya. Perintah Allah, wa qul i'malu itu memang perintah Allah. Bekerjalah kamu, berikhtiarlah kamu. Maka Allah lah yang akan dan orang-orang Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan. Ya. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, lalu diberitakannya kepadanya yang telah kamu kerjakan. Tuh akhwatillah. Ya. Jadi kunci kita untuk ikhtiar dalam mencari jodoh, satu, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Yang kedua, bekerjalah kita, berikhtiarlah kita untuk mendapatkan jodoh dari Allah. Ya. Walaupun udah ditolak sama Ikhwan 6 kali, ya 7 kali itu. Kalau udah ngedenger ceritanya kan gitu. Udah berapa biodata saya kirim. Ya, pengennya nggak mau pacaran karena dilarang sama Allah. Pengennya mah ta'aruf. Ta'aruf udah kirim tuh biodata. Ada teman yang bilang, iya deh ntar anda cariin, kirim. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 nggak ada jawaban. Ditunggu-tunggu nggak ada juga. Ya, sampai kalau ditanya sampai akhwat yang tadi nawarin ketemu sama saya nggak mau ketemu, nggak enak. Karena ternyata nggak jadi. Nah, akhwati fillah, pokoknya satu, jangan putus asa dengan rahmat Allah dan bekerjalah kita. Nanti Allah yang akan melihat pekerjaan kita. Bahkan bukan cuma Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan mendoakan kita. Nah, dari sini inilah dasar, ya, dalil yang ditujukan kepada kita yang sedang mencari jodoh. Artinya ketika kita melangkah sampai kepada ikhtiar kita mencari jodoh, dasar dari sini ini menjadi ibadah buat kita. Jadi mencari jodoh ngirim biodata, ya, nanya-nanya teman, ya, nanya-nanya ustazah, nanya-nanya siapa, pokoknya mah nggak pakai malu, saya mah ya Allah ustazah tolongin dong saya, iya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Minimal ketemu ustazah didoain gitu. Ya. Walaupun mungkin belum dicarikan, tapi doa itu sudah diberikan, dimudahkan. Ya. Dan kita tidak putus asa. Jangan sampai ya cuma doa mulu. Ketemu sama teman doa melulu. Kapan dong ini realisasinya? Doa itu juga realisasi. Coba akhwat fillah, ketemu didoain. Masa sih Allah nggak dengar ada 100 teman kita yang mendoakan kita gitu. Ya, insya Allah akan dimudahkan itu. Yang penting jangan putus asa dengan rahmat Allah.
Nah, berikutnya akhwat fillah, inilah ikhtiari kita. Bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam mencari jodoh. Ya, ini saya ambil dari berbagai tulisan. 1, akhwat fillah, kita harus bisa membuat biodata yang betul-betul biodata itu tentang diri kita. Kenali dirimu. Apa tujuan rumah tanggamu? Lalu apa yang engkau akan mainkan perannya di dalam rumah tangga itu? Dan juga bagaimana saya ingin berkeluarga dan bermasyarakat yang baik. Ya. Jadi yang pertama itu siapa sih saya? Yang saya ingin tawarkan gitu. Kepada orang lain, kepada laki-laki yang soleh, maka tawarkan diri kita menjadi kita upayakan supaya yang kita tawarkan itu adalah sesuatu yang baik. Ya, jadi kenali dulu diri kita. Kadang-kadang nih kalau dalam tes psikologi, akhwat, seringkali kalau ditanya, anti tahu nggak apa sih sifat yang dimiliki oleh anti gitu, ya, oleh yang bersama. Itu suka bingung jawabnya. Apa ya? Kalau dibilang saya pendiam, saya nggak pendiam-pendiam banget. Kalau dibilang saya introvert, enggak juga sih, saya ekstrovert. Tapi introvert juga sih kadang-kadang. Tapi ini juga untuk dirinya sendiri saja dia bingung. Bagaimana dia pengen bisa menawarkan itu kepada orang lain. Jadi langkah pertama itu, yuk kenalin diri kita. Ya, kita tunjukkan apa sih sifat yang kita miliki, apa kelebihan yang kita miliki yang bisa membuat orang tertarik kepada kita dan bisa membangun atau mau bersama dengan kita membangun rumah tangga. Ya, ini ilmunya orang marketing sebenarnya. Ya, Bu, kok kita nawarin diri kita sih? Lah emang iya. Justru ketika mencari jodoh itu, ikhtiari kita adalah kenalkan siapa saya. Tapi bukan merendahkan diri kita. Ya. Kadang-kadang tuh dalam statusnya ya, biodata cuma ditulis kriteria suami yang diharapkan. Yang penting soleh aja deh gitu. Ya. Iya soleh pasti itu mah, kita kepengennya yang soleh. Tapi solehnya kayak gimana? Ya, itu harus kita ucapkan, detailkan. Karena itu menggambarkan siapa diri kita. Ya, katakan bahwa saya adalah seorang wanita muslimah, ya, yang memiliki sifat, ya, misalnya apa, ya, kemudian apa kelebihan saya dan apa kekurangan saya. Buatlah dikemas tanpa ada kebohongan. Tidak boleh kita membohongi, karena kalau membohongi diri berarti kita tidak kenal siapa kita. Ya, sampaikan di dalam biodata itu adalah diri kita. Tanpa ada tambahan-tambahan atau tanpa ada kebohongan-kebohongan. Karena nanti kalau mulai dengan sesuatu yang diisi dengan kebohongan, maka itu akan tidak mendapatkan keridhaan dari Allah. Bisa jadi mungkin berjodoh, tapi ketika berumah tangganya, hal itu akan terbongkar dengan sendirinya. Ya, jadi kenali dulu kita, siapa kita, lalu peran apa yang kita harapkan dengan menikah itu. Ya. Jangan dijiplak biodata temen terus dijiplak ke biodata kita. Cuman ganti nama doang. Ya, kan kadang-kadang gitu. Emang kalau bikin biodata kayak gimana sih gitu ya. Nih saya bikin biodata kayak gini. Akhirnya apa kata-kata temennya ditiru semua. Padahal gambarannya sama gak dirinya dengan temennya? Belum tentu sama. Jadi buatlah biodata itu biodata kita sendiri dan kita yang membuatnya. Ya, katakan dengan sesungguhnya, sejujurnya apa yang ada pada diri kita. Itu langkah ikhtiari kita. Ikhtiar, berusaha memasarkan diri kita. Ya. Dan nanti ketika memasarkannya, ini bahasanya bukan memasarkan dalam arti menjual diri, tidak. Kita ingin memberikan sebuah gambaran tentang siapa saya. Nah, nanti ketika kita memberikan gambaran itu, bisa kita sampaikan kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada siapa saja yang kita bisa percaya untuk memasarkannya kepada orang lain. Gitu.
Ya. Ini adalah langkah ikhtiar kita yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhtiar kita. Tentukan kriteria calon yang kita harapkan yang sesuai dan mempermudah bagi diri kita sendiri. Ya. Kita berharap supaya kita bisa mendapatkan laki-laki yang seperti apa. Ya. Kadang-kadang kita berpikir, aduh ideal banget ya. Kayaknya kepengen deh laki-laki yang begini, yang begini, yang begini, yang begini. Enggak apa-apa. Tapi juga harus disesuaikan dengan idealisme yang ada pada kita sendiri. Apakah kita memiliki apa yang diharapkan oleh laki-laki itu tadi. Ya, kepengen anak laki-lakinya itu yang bertanggung jawab. Kepengen yang dia itu soleh. Kepengen dia itu yang kalau sholat tepat waktu. Tapi kitanya kalau sholat masih menunggu-nunggu. Masih ntar aja dulu nanti aja gitu. Ya, kepengen laki-laki yang bertanggung jawab kepada keluarga. Tapi kita seringkali akhlak kita tidak bertanggung jawab kepada keluarga kita. Ya, kalau masih belum nikah berarti kan keluarga dengan ayah dan ibu. Jadi seorang anak kan harusnya tanggung jawabnya adalah bagaimana dia bisa memenuhi ya kewajiban sebagai seorang anak. Ya, membantu pekerjaan orang tua, ya, menyenangkan hati orang tua. Ini saja kadang-kadang nggak kita kerjakan. Orang tua kita sudah bangun pagi-pagi gitu ya, bahkan mungkin sebelum subuh sudah bangun untuk sholat tahajud, lalu sholat subuh, habis itu menyiapkan sarapan semua. Terus kita ngapain? Habis subuh ngapain? Tidur. Tapi pengennya laki-lakinya kayak gimana? Ayo kriterianya. Lakinya yang bertanggung jawab, yang kalau habis subuh itu betul-betul bisa melaksanakan membaca maksurat, membaca Al-Quran, bisa bersama-sama membaca Al-Quran ya setelah subuh dan sebagainya. Tapi gambaran kita sendiri tidak menunjukkan hal itu. Gitu. Ya, dan ini yang terjadi nih akhwat, banyak. Habis subuh emaknya ya, ibunya, bapaknya ya repot, yang satu bersihin kendaraan, yang ini ibunya masak segala macam, nyiapin sarapan. Kitanya ngapain? Capek, tidur dulu gitu ya. Apalagi kalau kerja ya pulang malam. Padahal kalau kita ingin laki-laki yang kita harapkan bisa gesit kerjanya ya, kemudian kriteria yang kita harapkan dia mampu bertanggung jawab terhadap keluarga, maka kembali dulu kepada diri kita. Apakah kita mampu atau tidak seperti itu? Ya. Kemudian bayangkanlah wanita seperti apa yang menjadi idaman pria yang Anda maksud. Bayangkan dulu ya akhwat fillah. Ya. Kita kepengen membayangkannya kira-kira laki-laki itu sukanya kayak gimana sih? Perempuan yang seperti apa sih yang dia sukai? Ya. Kalau perempuan itu, kalau laki-laki kan pastilah pengen istrinya itu nanti adalah orang yang jujur. Gitu enggak? Kenapa? Supaya tuh istri tidak selingkuh. Supaya tuh istri juga bisa terus terang, ya. Supaya si istri tidak nilep-nilep uang belanja misalnya gitu. Ya, yang jujur. Maka kita ketika membayangkan bahwa laki-laki itu senang dengan istri yang jujur, kitanya harus jujur. Harus belajar menjadi orang yang jujur. Ya. Kemudian kita juga pengen, misalnya tadi membayangkan si laki-laki itu pasti kepengennya istrinya itu selalu tampil cantik, tampil ceria, ya, bahagia, wajahnya bersih, terlalu penuh senyuman. Maka dia berupaya, sekalipun dia belum ketemu sama jodohnya, tapi dia akan berupaya menjadi wanita yang selalu merawat badannya, ya, merawat wajahnya, ya, berpakaian yang bagus, yang rapih. Bukan berarti berdandan, tidak. Tapi orang yang betul-betul menjaga kesehatan badannya, kesehatan dirinya, sehingga dia menjadi orang yang ketika orang melihatnya senang, ya, seger gitu. Ya. Jangan sampai kepengen laki-lakinya membayangkan laki-laki yang seperti itu, tapi kitanya tidak merawat badan kita. Ya akhwat,
Jadi ketika Anda sekarang ini ikut yoga, ikut senam, ya, ikut perawatan wajah, membersihin muka dari jerawat, dari apa, itu karena kita membayangkan nanti suami pasti kepengen punya istri yang rapi. Suami pasti kepengen punya istri yang perutnya enggak gendut. Ya, ini maaf yang gendut-gendut ya, karena saya juga gendut nih. Ya, pasti kan begitu. Mana ada coba laki-laki yang tidak mau dengan istri yang demikian. Pasti dia pengen begitu. Makanya kenapa kita lihat ya, laki-laki itu kalau melihat perempuan cantik gitu ya, pasti sudah terbayangkan nanti saya kepengen punya istri yang kayak begitu. Maka tampillah kita ya, membayangkan apa yang diinginkan oleh pria yang kita maksud tadi. Ya. Kemudian secara akhlak, misalnya dia ya, laki-laki mana yang tidak suka dengan istri yang sayang kepada ibunya, ya, atau kepada mertuanya. Maka kita harus berupaya dengan cara apa? Latihlah kita untuk selalu sayang kepada orang tua kita, sehingga nanti ketika kita berumah tangga, kita akan secara otomatis juga akan sayang kepada mertua kita. Itu. Tapi kalau kepengen ngebayangkan laki itu bahwa laki-laki itu suka dengan wanita yang sayang kepada ibunya, lalu kemudian kita tidak mengimbanginya, maka ikhtiar kita adalah latihan sayang kepada orang tua, perhatian kepada orang tua, dan seterusnya. Nah kemudian tingkatkan kompetensi diri kita untuk menjadi seorang pengantin gitu. Kompetensinya itu sendiri adalah kemampuan baik fikriyah kita, ya, sakofah kita ataupun kolbiah kita, hati kita, akhwat fillah. Jadi fikriyah, tambahkan terus kompetensi keilmuan kita. Karena laki-laki itu senang dengan perempuan yang cerdas, perempuan yang pintar, ya, mampu mengelola rumah tangga, mampu mengelola keuangan, mampu memanage rumah tangganya. Sehingga tidak sebentar-bentar, ya tolong bantuin dong, ya tolong pegangin dong, ya ini aku gak bisa, ya itu bikin suami kesel. Ya, kalau jadi perempuan itu harus bisa menunjukkan kemandiriannya, kemampuannya yang membuat kemudian suami tambah sayang kepada kita. Jadi tingkatkan kompetensi, ini ikhtiar kita akhwat fillah. Sehingga kalau ikhtiar ini kita jalankan, tidak kembali terjadi ritoh tadi pada diri kita. Yang cuma nunggu ya, nguling benang jadi, dia bongkar lagi gitu. Tapi kita akan selalu ikut, ada kajian, ada pelatihan, ya. Walaupun kita nggak tahu jodohnya kapan gitu. Tapi pelatihan menuju pelaminan, ikut ah. Iya. Ngapain lo ikut? Emang udah mau dikit lagi nikah? Bukan masalah mau deket lagi atau tidak menikah. Tapi itulah bagian dari kompetensi kita, meningkatkan kemampuan diri kita. Nanti otomatis kan Allah akan lihat ikhtiar kita. Ini orang serius gak sih? Bener gak sih mau nyari jodoh gitu? Kalau mau nyari jodoh ya harus begitu. Ini kadang-kadang mencari jodoh cuman ngirim CV doang. Tolong dong cariin, tolong dong cariin. Tapi ikhtiari dirinya untuk meningkatkan sakofah, meningkatkan fikriyahnya, dan juga kolbiahnya. Meningkatkan kolbiah itu ruhiyahnya. Ini juga kadang-kadang tidak dikembalikan kepada Allah. Tahajudnya jarang, giliran lagi mau ta'aruf baru tahajud buru-buru. Gitu, wah besok mau ta'aruf nih, berdoa deh sama Allah biar ta'arufnya sukses. Ya, enggak nunggu ta'aruf. Dari sekarang kita perlu terus melakukan pendekatan kepada Allah. Ngapain? Sholat, kan tadi kata Allah, sabar dan sholat. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Maka sholat terus, ya qiyamul lail. Walaupun masih gadis tuh harus rajin qiyamul lail. Jangan udah jadi ibu, udah tua baru rajin gitu. Dari sekarang kita harus lakukan terus. Qiyamul lail ini kita kerjakan karena itu adalah sarana kita untuk meminta kepada Allah. Nah itu peningkatan ruhiyah. Terus juga apa? Kompetensi dalam hal baca Quran. Ya.
Kan tadi sakofahnya sudah tentang bagaimana kehidupan berumah tangga yang islami, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana menjadi seorang istri yang solehah, ya, bagaimana bisa menjadi seorang ibu yang baik buat anak, itu kompetensi kita. Nah, termasuk ruhiyah kita tadi. Apa yang dibutuhkan bagi seorang muslimah, ya, itu adalah karena dia adalah nanti menjadi al-ummu madrasah, menjadi ibu bagi anak-anaknya. Perbanyak membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran dengan tartil, dengan benar. Nah, kalau sekarang mau dapat jodoh, mau nyari jodoh, baca Qurannya masih belum betul, nggak mau diperbaiki. Aku sibuk kerja soalnya tiap hari, nggak ada kesempatan deh untuk masuk ke rumah Quran, mau belajar tahsin, mau tahfiz segala macam. Jadi selalu kita ada alasan itu. Bisa jadi itu menjadi penghalang buat kita untuk mendapatkan jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mau meningkatkan kompetensi diri kita. Ya, akhwat fillah. Alangkah bagusnya gitu ya, sebelum kita masuk dalam rumah tangga, kita sudah bisa membaca Al-Qur'an secara tartil. Ya, secara benar. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu dengan tartil. Kalau kita sudah tartil bacaan kita, nanti ketika kita berumah tangga, kita bisa bekerja sama dengan pasangan kita. Untuk apa? Setor hafalan. Ya, meningkatkan hafalan kita. Bisa bersama-sama qiyamul lail. Ya, dengan anak kita nanti ketika kita melahirkan dan kemudian anak itu sudah dilahirkan, terus kita lagi jaga, kita indung-indung, kita baca Quran. Anak mendengar, akhirnya anak menjadi penghafal Quran. Kan indah begitu. Ya, ini adalah ikhtiar kita. Jadi ibaratnya ketika kita mau pergi haji, akhwat fillah. Ya, ini kan udah mulai banyak ya musim haji ini. Orang kalau mau pergi haji sudah jelas tujuannya ke sana. Apa sih yang dibutuhkan untuk pergi haji? Satu, pasti apa? Biaya. Ya, kan gak mungkin kita ke sana tanpa biaya. Benar gak? Biaya. Kemudian apa lagi? Kesehatan. Orang yang sakit mungkin akan sulit untuk bisa pergi haji. Ya, biaya, kesehatan, ya. Kemudian kalau yang perempuan tentu saja izin, ya, dari suami, misalnya kalau dia sudah berkeluarga atau dari ayah dan ibunya, ya. Maka ketika dia mau pergi haji karena butuh itu tadi semua, dia akan siapkan. Gak mungkin orang pergi haji hanya nunggu, ya nanti juga Allah kasih lah kalau emang pergi haji mah, ya. Betul tawakal Allahnya, tapi ikhtiarnya perlu. Nah, dalam berjodoh juga begitu. Tawakal kepada Allahnya iya, tapi ikhtiari kita harus kita tingkatkan. Jadi sekarang ini akhwat fillah gak ada kata waktu kosong menunggu jodoh. Karena waktu itu kita isi terus dengan meningkatkan kompetensi diri kita. Gitu. Ya. Jangan sampai kita berdiam diri saja di rumah, ya. Berikutnya apa? Susunlah CV yang cukup menarik bagi tipe pria yang kita idamkan. Ya. Menyusun CV karena kita sudah kenal diri kita siapa. Ketika kita mau ta'aruf, buat biodata ya yang membuat orang itu tertarik dengan kita. Pas ingat subhanallah, wah dia udah jadi penghafal Quran 30 juz. Ini memang betul-betul istri idaman saya. Nah, itu aja udah jadi modal tuh, ya. Kalau kita udah meningkatkan kompetensi tadi, maka modal itu menjadi daya tarik. Lalu membangun jaringan akhwat fillah. Dan periksalah faktor-faktor penghambat datangnya jodoh bila jodoh itu tidak kunjung tiba. Yuk kita buka slide berikutnya. Nah, susunlah CV. Ini tadi kan bagaimana ikhtiar kita adalah menyusun CV kita, ya. Kira-kira seperti apa yang kita lakukan? Satu, masukkanlah gambaran wanita yang diidamkan oleh tipe pria yang ada di dalam tabel. Sebenarnya ada tabelnya. Di situ kita bikin gambaran. Sebenarnya yang kita harapkan adalah kita menginginkan pria yang seperti apa sih gitu. Maka itu kita kembalikan kepada diri kita. Kita harus bisa lebih dari apa yang kita idamkan terhadap pria itu. Gitu ya. Nah, CV itu kita bikin. Masukkan gambarannya, kemudian periksalah ciri-ciri tadi
mana yang kita sudah miliki dan mana yang belum kita miliki. Kalau ada yang sudah kita miliki, peliharalah itu sampai dia tetap terjaga. Kalau ada yang belum dimiliki, maka tadi tingkatkan kompetensi kita. Tingkatkan kemampuan kita gitu. Kan ada ya beberapa misalnya kita harapkan laki-laki itu tadi laki-laki yang rajin ibadahnya. Maka kembalikan kepada diri kita. Apakah saya orang yang rajin tidak dalam ibadah? Ya, kalau belum rajin, maka kita harus tingkatkan. Tapi kalau sudah mulai kelihatan ada rajinnya, maka itu pertahankan rajinnya kita dalam beribadah tadi. Ya, kalau dalam biodata itu ada misalnya, ya biasa membaca buku agama sehari berapa jam. Gitu. Karena kan itu untuk meningkatkan sakofah kita, kemampuan kita, pemahaman kita. Ya, nah itu kita tulis. Kalau kita ingin suaminya adalah orang yang punya sakofah keislaman yang bagus, maka kita harus demikian. Maka kita buat kriterianya, lalu kita tekankan dalam diri kita, saya biasa membaca buku-buku agama itu sehari 2 jam. Misalnya, itu contoh. Ya, tilawah Quran, karena kita berharap calon idaman kita itu adalah orang-orang yang bagus, laki-laki yang bagus dalam bacaan Qurannya. Maka kita kembalikan ke dalam CV kita. Biasa membaca Al-Quran 1 hari 2 juz. Gitu. Sampai enggak ya 2 juz? Hah? Senyum semua ya. Kalau ke laki-lakinya kan kita berharapnya banyak ya, pengennya ini. Nah kalau ke kita juga harus lebih banyak lagi gitu. Enggak usah 2 juz, 1 juz deh sehari gitu. Ya, ikut odoj ya, one day one juz. Dari situlah kemudian kita susun CV-CV kita ya, apa yang kita miliki berdasarkan idaman yang diharapkan oleh laki-laki tadi. Kan kalau kita dalam marketing itu kita pelajari dulu pangsa pasar itu berharap apa sih? Ya, masyarakat itu yang disukai oleh masyarakat itu apa sih? Ya, barang-barang yang seperti apa yang disukainya. Nah, itulah yang kemudian kita tawarkan. Nah, dalam hal ini ketika kita mengirim biodata, rata-rata laki-laki itu pengennya yang kayak gimana sih terhadap perempuan? Nah, itu yang kemudian kita pasarkan diri kita dengan meningkatkan tadi kompetensi diri. Ya. Lalu tadi ikhtiari kita adalah mengembangkan jaringan. Apa jaringan-jaringannya? Yuk kita lihat. 1, bicaralah pada orang tua tentang cita-cita berumah tangga dan ciri pasangan yang kita inginkan. Akhwat, ikhtiar kita itu kita buka jaringan, siapa tahu orang tua kita itu punya teman yang anaknya sesuai dengan yang kita inginkan. Ada nggak kemungkinan itu? Ada nggak? Ada, akhwat. Jadi jangan sungkan ngomong sama orang tua. Pak, Bu, saya udah kepengen menikah. Bapak sama Ibu punya temen gak yang anaknya sebaya atau mungkin lebih tua dari saya dan kepengen menikah juga? Nah, kita bicarakan. Nah, ini akhwat fillah semua sudah ngomong belum sama orang tua? Yang belum berjodoh ya, udah ngomong belum sama orang tua minta dicariin jodoh? Hah? Sudah ngomong belum? Ada yang sudah ngomong? Iya, terus nanya enggak perkembangannya? Hah? Kayaknya pada malu-malu ya. Lebih senang terbuka sama teman daripada sama orang tua mah. Benar enggak? Iya, padahal ikhtiar kita ngomong saja sama orang tua. Kenapa? Orang tua punya kewajiban mencarikan jodoh buat anaknya. Jadi ketika dia tahu anaknya udah siap untuk menikah, dia pasti akan berusaha mencarikan. Karena dia juga kepengen punya segera menantu, punya segera cucu. Gitu. Dan hampir semua orang tua itu berharap anaknya segera menikah. Kalau dia sudah melihat anaknya sudah siap. Jadi akhwat fillah, buka jaringan yang pertama itu jaringan kita kepada orang tua.
Jangan sama orang tua malu-malu, nggak enak hati, ya sungkan, udah gitu mikirnya macam-macam. Pasti mah kalau dipilihin sama emak sama bapak mah kriterianya dia, bukan kriteria kita. Gitu. Ya, kadang-kadang suka begitu kan? Nah, jangan kita bersuuzon dengan orang tua. Mulai sekarang ikhtiarnya ngomong, sampaikan kepada orang tua. Kemudian intensifkan interaksi Anda dengan teman-teman yang telah menikah. Siapa tahu suaminya punya teman lagi cari jodoh. Ya? Siapa yang sudah menikah? Ya, udah berapa orang yang menikah? Yang belum menikah? Masih banyak. Teman-teman yang sudah menikah bertanggung jawab terhadap teman-teman yang belum menikah. Ya? Caranya bagaimana? Kilik-kilik suami. Ya, punya teman gak yang masih jomblo? Kenapa? Ada teman saya belum nikah, orangnya bagus banget. Orangnya begini. Pokoknya istri yang solehah deh. Itu akhwat fillah, ketika kita membantu menyelesaikan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita nanti di akhirat. Jadi yang udah nikah nih, tadi kan udah nikah ya? Ada berapa orang tuh yang udah nikah? Ada gak setengahnya tadi? Enggak ya? Enggak apa-apa, 1/4-nya yang ada udah menikah. Maka tolong nanti sampaikan kepada suami-suaminya. Ya, untuk mencarikan siapa? Yang lain. Teman-teman kita yang belum berjodoh, itu ikhtiarnya kita. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda, intensifkan terus. Ya, Uhti gimana? Suaminya, temannya suami gimana? Jangan suaminya ditanya ya. Ntar salah. Ya. Ini subhanallah, kadang-kadang rasa isar itu luar biasa tuh akhwatnya. Kalau anti emang belum ketemu jodohnya, sama suami aneh aja deh. Ya. Ada gak yang begitu? Hah? Ada gak? Kalau ada pun juga gak apa-apa. Ya, boleh, kata Allah juga ya. Tapi rasanya kok sedih ya. Ya. Nah, akhwat fillah, jadi cari teman. Berteman itu jangan sama-sama jomblo. Yang senasib ditemenin terus ya. Ya Allah, ya senasib terus jadinya. Enggak maju-maju ntar. Ya. Berteman dengan orang yang sudah menikah, insya Allah ya. Tapi jangan juga ditinggalkan temannya yang sendirian ya. Artinya membuka diri berteman itu kepada siapa saja. Ya. Jangan sampai dari dulu temannya sahabat, ya dua-duanya jomblo. Nah, anti berdua belum, ya habis gimana ya kita sama-sama jomblo susah nyarinya. Ya iya, ayo berteman sama yang sudah berkeluarga. Ya, jangan merasa tua gitu. Nggak enak nikah sama yang berteman sama yang udah nikah. Soalnya kalau diajak jalan-jalan susah. Kemana-mana selarong petong bawaannya gitu. Bawa tas, bawa bayi, bawa ini, bawa itu. Gitu. Padahal akhwat fillah, ini salah satu ikhtiar kita. Dekati teman kita yang udah menikah, tanyakan temannya suami ada nggak yang udah siap, gitu. Ya, temannya suami, maksudnya bukan suaminya, ya. Kalau suaminya repot, ya. Terus kemudian lakukan komunikasi dengan orang-orang yang dapat membantu Anda mencarikan jodoh. Tadi komunikasi, ya. Saya ada beberapa WA yang masuk ke saya. Ustazah bisa nggak bantuin? Saya bilang insya Allah ya. Satu hari ini saya hanya baru bisa mendoakan. Ya, mudah-mudahan nanti Allah akan berikan laki-laki yang soleh yang betul-betul bisa mengajak Anda kepada kebaikan. Ya, kalaupun nanti di dalam lembaga ini misalnya ada yang memfasilitasi, maka kita usahakan. Ya, masukkan saja CV itu. Siapa tahu kemudian Allah berikan. Karena jodoh itu berkali-kali saya sampaikan. Jodoh ini adalah rahasia Allah. Dan itu sudah tertulis semua di Lauhil Mahfuz. Tinggal tadi, jangan engkau putus asa terhadap rahmat Allah. Itu aja yang tertanam dalam diri kita.
Ya sekalipun kemudian ternyata dalam perjalanannya nih akhwat fillah ada nih misalnya kita lihat tetangga kita itu dia orangnya baik banget, bagus banget gitu. Tiba-tiba wafat. Belum berjodoh, belum menikah gitu. Ya Allah, emang jodohnya ada di mana? Katanya di Lauhul Mahfuz. Bisa jadi Allah tidak berikan di dunianya, tapi Allah berikan nanti di akhiratnya. Kan lebih enak mana? Di akhirat, abadi, kekal, dan pasti orang baik gitu. Kenapa? Orang sama-sama di surga, ya kan? Itu positive thinking saja kita kepada Allah. Maka Allah akan berikan yang terbaik itu kepada kita. Ya, akhwat fillah. Kemudian buka akses ke lembaga-lembaga tempat berkumpulnya orang-orang soleh seperti yang Anda inginkan. Ya, artinya bahwa kita sering-sering kalau ada undangan pernikahan gitu ya, datang. Ya, kunjungi, jangan sedih. Gitu. Males dapatnya undangan melulu. Kapan saya ngundang gitu kan? Jangan akhwat fillah. Dari situ kemudian bisa jadi pintu rahmat Allah akan terbuka. Ya, pertemuan silaturahim, ya, perkumpulan-perkumpulan orang soleh kita tahu di situ ada kumpulan pengajian. Kita datangi, ya. Siapa tahu kemudian karena gara-gara sendal hilang gitu ya, kita keluar sendal kita kok nggak ada. Ada Ikhwan datang. Ada apa Uhti? Sendal saya nggak ada. Ntar saya cariin warnanya apa. Gara-gara sendal bisa ta'aruf. Jadi besok berharap mudah-mudahan sendal saya hilang. Jangan ya. Itu bisa jadi jalan gitu. Ya kan? Karena kita berkumpul dengan orang yang soleh, yang rajin menolong. Jadi kita lagi kebingungan nyari sendal, ada yang menolong kita, Ikhwan. Ya Allah, udah saya cariin Ufti. Ketemu, alhamdulillah. Ini sendalnya, iya. Emang anti pulangnya kemana? Tanya deh. Sama siapa? Ada teman. Oh gitu. Iya, saya juga rumahnya daerahnya dekat sana. Oh gitu ya. Lama-lama panjang obrolannya. Ya kan? Akhirnya tahu, oh dia ternyata tetangga saya 5 rumah dari rumah saya. Tanya sama ibunya, kenal nggak mas sama ini? Kenal. Emang kenapa? Enggak, orangnya kayaknya bagus. Nah, lama-lama panjang nggak? Panjang. Bisa jadi itu jodoh kita. Ya, jadi itu tadi berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita pengen dapat suami yang soleh. Nah, kalau sudah ikhtiar itu kita lakukan, akhwat fillah, maka saya sampai jam berapa ya? Ya, beberapa peringatan yang harus juga kita jauhi, akhwat fillah rahimakumullah. 1, bila hukum menikah itu bervariasi dari haram sampai wajib, maka hukum mencari jodoh pun berada dalam rentang tersebut. Jadi ada orang yang kemudian wajib mencari jodohnya. Kalau ghirah syahwatnya sudah tidak bisa lagi dia tahan, maka dia punya kewajiban untuk mencari jodoh. Dan orang-orang sekitarnya pun punya kewajiban untuk mencarikan jodohnya. Khawatir dia akan terjebur kepada kemaksiatan. Ya. Kemudian akan menjadi yang kedua, jangan pernah melakukan hal-hal yang terlarang dalam proses pencarian jodoh, karena ini akan membawa bencana dalam kehidupan. Karena tujuan tadi, makanya saya arahkan dulu, tujuan menikahnya apa sih? Untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau kita lakukan dengan cara yang salah, ya maka akan mendapatkan musibah. Ya. Jadi kalaupun kita tadi kan dilarang berdua-duaan, dilarang berzina. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati hal-hal yang membuat orang jadi berzina. Maka ta'arufnya harus ditemenin. Ya, mau kenal lebih dekat lagi harus diajak orang lain. Jangan sampai ketiganya itu adalah syaitan. Ya. Kemudian aktif dalam kegiatan sosial agar apa? Agar kita mendapatkan jodoh, tapi jangan jadikan mencari jodoh itu menjadi tujuan utama dalam aktivitas kita. Kayak anti sekarang ke sini, ya. Saya mau aktif di Darut Tauhid, siapa tahu ntar di situ dapat jodoh. Nah, ketika jodohnya nggak datang-datang, males di situ susah dapat jodohnya, saya cari yang lain aja. Nah, gimana? Akhirnya nggak datang kajian, gara-gara nggak dapat jodoh. Jadi boleh, ya ketika kita melangkah, ya kita berupaya semoga Allah berikan jodoh kita. Tapi ketika kita tidak mendapatkan jodoh itu, jangan membuat kita menjadi lemah.
yang membuat kita kemudian jauh dari rahmat Allah. Tidak ada salahnya wanita meminta seorang untuk menikahinya. Boleh nggak akhwat minta? Akhi, saya tuh udah ngamatin antum begini-begini gitu. Kalau memang antum berkenan, boleh kalau antum mau menikah dengan saya. Ya, itu vulgar banget ya. Ya. Tapi kita bisa lewat seperti Rasulullah, ya Khadijah. Itu kan yang melamar Rasulullah, Khadijah yang senang duluan kepada Rasulullah. Ya. Padahal Khadijah kan sudah tua umurnya, udah 40 tahun. Rasulullah umurnya 25, bedanya berapa tahun? 15 tahun. Tapi Khadijah masih pede. Bilang kepada pembantunya, tolong dong saya dihubungkan dengan Muhammad. Kenapa? Dia itu orang yang bagus banget akhlaknya. Saya yakin dia mampu bisa menjaga amanah-amanah yang ada pada diri saya. Ya, dagangan ya segala macam istilahnya ya. Itu bisa dijaga oleh beliau karena dia orang yang amanah. Tuh. Minta penghubung kita. Jadi akhwat kalau udah tertarik sama seorang ikhwan, cari temannya ikhwan itu siapa? Ya. Itu ikhtiar. Lalu katakan, "Akhi, ane sebenarnya senang dah sama teman antum tuh. Kalau memang bisa jadi penghubung saya dengan beliau, ya antum menjadi penghubung saya, boleh. Gitu. Gak apa-apa. Jangan merasa terus tiba-tiba ditolak nih misalnya sama ikhwannya. Ya, gak jadi terus membuat kita down. Itu namanya riftoh tadi. Jangan down. Ya biasa aja. Nah itu kan proses. Usaha. Kalau berhasil alhamdulillah. Kalau tidak berhasil, kembalikan kepada Allah. Itu ikhtiari kita. Usaha kita. Ya. Kemudian juga perlu tampil cantik tapi bukan menggoda. Itu yang tadi saya bilang. Laki-laki manapun pasti kepengennya perempuan yang dia inginkan itu adalah perempuan yang cantik. Cantik ini relatif. Bukan berarti aduh saya mau wajahnya kayak begini ya ampun gimana. Tidak. Tapi bagaimana kita bisa merawat tubuh kita yang badannya nih, bau-bau badannya tuh gak enak ya. Kan ada ya kadang-kadang perempuan tuh yang kalau kita deket baunya semiriwing gitu. Ya semiriwing gitu. Aduh ini mah sama kita aja kita ngerasain gak enak. Apalagi kalau ada laki-laki di sebelahnya gitu. Maka kita harus perbaiki tuh bau badan kita. Usahakan kalau ketiak kita bau pakainya daun tawas misalnya. Ya dibersihin pakai tawas. Pakai MBK ya misalnya gitu ya. Pakai MBK ya pakai MBK gitu kan. Pakai deodoran dan seterusnya. Enggak masalah selama itu tidak keluar dari koridor syariahnya. Gitu. Ya. Tampilan pakaiannya jangan serampangan. Alah cuek aja lah. Kalau emang jodoh ya jodoh. Tetap tampilan kita rapi ya. Matching gitu. Tapi tidak menggoda. Dalam arti jangan pakai yang berbentuk-bentuk ya, yang ketat-ketat. Tidak, tapi pakailah pakaian yang secara sesuai dengan syariahnya, tapi rapi, ya, bersih, indah dipandangnya. Ya, kemudian jodoh adalah ketentuan Allah. Kita berusaha di situ, maka yang paling penting kuncinya adalah berdoa kepada Allah. Itu yang tadi saya bilang. Peningkatan kompetensi ruhiyah kita, ya, ya jazakillah. Nah, akhwati fillah, setelah kita ikhtiar tadi, maka apa yang harus kita lakukan? Perintah tawakal kepada Allah, ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah katakan, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal dia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya, artinya bahwa apa yang kemudian kita doa tadi kepada Allah, maka hasil doa itu kita serahkan kepada Allah. Nah ketika jodoh itu datang kepada kita, kita harus bisa mengatakan inilah yang terbaik. Walaupun ada hal-hal yang tidak kita sukai. Tapi bisa jadi yang tidak disukai oleh kita, itulah yang disukai oleh Allah. Dan kemudian, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya kepadanya aku bertawakal. Fa'in tawallau, faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu,
wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, kita serahkan kepada Allah hasilnya. Nah, jadi setelah berikhtiar, maka yang paling baik bertawakal kepada Allah dengan cara apa? Beristikharah. Jadi ikhtiar dulu, baru kemudian kita istikharah. Apa langkah-langkah kita istikharah? Satu, ya, dikatakan bahwa istikharah membantu manusia untuk menenangkan diri sejenak keluar dari persoalan agar persoalan tersebut dapat dipecahkan dengan baik. Karena apa? Istikharah ini bisa memberikan manfaat buat kita. Ya, mengembalikan semua kepada Allah. Apa yang sudah kita ikhtiarkan tadi. Satu, menyerahkan hasil kepada Allah. Dua, istikharah itu menenangkan diri. Karena kita hanya berkatakan, ya Allah, ini aku serahkan kepadamu. Apa keputusanmu, maka itulah yang terbaik buatku. Sehingga kita jadi tenang, gak gelisah. Karena apa? Sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semua hasilnya. Kemudian memberikan kemantapan hati kita bahwa pilihan ini adalah pilihan Allah. Bukan pilihan kita. Kalau manusia pilihannya sangat subjektif. Ya. Banyak kriterianya. Tapi pilihan Allah pasti itulah yang terbaik. Ya, sekalipun dalam perjalanannya nanti misalnya ternyata ada perceraian, ya ada talak, jatuh talak dan sebagainya, itu urusannya berbeda lagi. Ya, tapi ketika kita dijodohkan oleh Allah saat itu, itulah keputusan Allah yang terbaik buat kita. Kemudian istikharah ini membuat jauhkan diri kita dari bisikan-bisikan syaitan. Makanya akhwat, kalau udah ada pilihan, maka istikharahlah supaya bisikan-bisikan syaitan itu terhindar dari kita. Ini kan yang sering ketika sudah kita dapat ya calon, lalu kita belum istikharah tapi udah berpikir yang enggak. Namun dengan istikharah kita akan terhindar dari itu dan tentu saja akan membuat kita memilih jodoh itu dengan pertimbangan agama. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dan apa? Ikhlas, lurus niat menikah itu karena Allah. Nah, akhwat fillah, kalau sudah istikharah, pastikan kita nunggu-nunggu jawabannya. Apa sih jawaban Allah terhadap pilihan kita? Ya, selama ini kan selalu katakan mimpi, lewat mimpi. Ternyata tidak ada yang mengatakan bahwa tanda jawaban salat istikharah itulah dengan mimpi. Ya, sesungguhnya apa yang dirasakan? Itminan. Ada rasa tenang di dalam diri kita ketika kita istikharah. Hasilnya misalnya, kok ketika saya sudah istikharah, saya merasakan ketenangan dalam diri saya kalau saya nanti menikah dengannya. Ketika saya memilih dia, tidak ada kegelisahan. Adanya kemantapan yang kemudian diiringi proses-prosesnya dimudahkan oleh Allah. Ya, itulah hasil istikharah. Karena istikharah itu tujuannya adalah memberikan ketenangan dalam diri kita. Ya, akhwat fillah. Dan kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, setelah istikharah seseorang harus mengerjakan apa yang dirasa baik untuknya. Jadi enggak ada lagi pertimbangan-pertimbangan lain. Inilah pilihan Allah, maka saya harus memutuskannya dan kemudian saya berjalan dari keputusan saya itu. Nah, jawaban istikharah itu bisa jadi terus kita akhirnya sampai kepada gerbang pernikahan, bisa jadi kemudian tidak kita teruskan. Nah, ketika tidak diteruskan ini, maka kita jalankan itu. Seperti halnya ketika Asma binti Abu Bakar diceraikan oleh Zubair bin Awam. Tidak kemudian membuat Asma putus asa, berhenti gitu. Karena itu adalah keputusan Allah, istikharah sudah dilakukan oleh Asma, keputusan yang terbaik adalah saya berpisah dengan Zubair bin Awam, tapi setelah itu Asma adalah orang yang paling rajin ibadahnya. Bukan seperti Ritoh tadi, yang putus asa ditinggal sama Sukhr. Akhirnya diam aja, tidak bergerak apa-apa. Nah akhwat, ketika Anda keputusannya dalam istikharah itu, ternyata Anda ditolak oleh ikhwannya, ya, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Biarkan itu proses biasa alamiah. Ya.
nanti pasti Allah akan berikan lagi yang terbaik dalam dirinya. Gitu. Ya, jangan kemudian akhirnya malas ngaji, malas ketemu teman, malas kumpul-kumpul lagi. Karena teman udah tahu, emang nanti gak jadi ya sama Iwan itu? Enggak. Lemes lagi ya ngomongnya ya. Enggak jadi. Enggak usah begitu. Ya, Allah belum menjodohkan saya dengannya. Insya Allah, Allah akan berikan saya yang terbaik. Gitu ya. Dan kemudian Syekh Wahab Az-Zuhaili rahimahullah dalam fikih Islamnya menyebutkan, dalam sebuah kisah dikatakan, hai Anas, jika engkau menginginkan sesuatu maka mintalah petunjuk kepada Allah sebanyak 7 kali. Istikharahnya ya, Anas itu 7 kali istikharah. Kita baru sekali, habis itu udah merasa kecewa. Kok Allah gak ngasih jawaban ya? Baru sekali, 7 kali akhwat minimal. Ya, setelah itu lihatlah urusanmu. Mana yang masuk dalam hatimu pertama kali, karena disitulah tempat kebaikannya. Ya, jadi kalau udah merasa dalam diri, udah diterima nih, udah tenang, udahlah dia jodoh saya. Walaupun mungkin orang bilang, lu nggak lihat ya mukanya kayak apa dianya, gitu. Nggak lihat ya dia kerjaannya apa, gitu. Kita katakan inilah keputusan Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini akhwat fillah yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah. Jadi intinya adalah jangan sampai kita putus asa ya dengan rahmat Allah, tetapi mencari jodoh itu harus kita ikhtiarkan dan kemudian untuk keputusannya kita serahkan kepada Allah lewat sholat istikharah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada MC. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Masitoh ya yang telah menjelaskan kepada kita semua terkait materi hari ini, yaitu tentang apa tadi? Antara ikhtiar dan istikharah. Masya Allah, insya Allah kayaknya habis pengajian ini sahabat-sahabat udah siap nih ya. Siap apa? Siap ikhtiar ya dengan mengirimkan CV dan lain-lain misalnya. Nah baik, sebelum kita masuk ke tanya jawab ya, diskusi, insya Allah kita mempunyai sekitar 20 menit ke depan akan berdiskusi. Mungkin kami persilakan terlebih dahulu kepada tim Surban ya. Sembari saya menginformasikan kepada sahabat semuanya terkait Darut Tauhid. Agenda kajian Tauhid di bulan Agustus 2018 ya. Kajian Tauhid di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M Selasa 7 Agustus 2018 bersama Ustadz Haikal Hasan dan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kemudian Selasa 21 Agustus 2018 bersama Ustadz Abdurrahman Yurri atau Ustadz Adelda pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian kajian Tauhid di Masjid Istiqlal Ahad 12 Agustus 2018 pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian kajian Tauhid Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia. Selanjutnya insya Allah Senin tanggal 27 Agustus 2018. Kemudian kami informasikan juga kegiatan Masjid Darut Tauhid Jakarta ya berlokasi di Jalan Cipaku 1 nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kajian Ba'da Zuhur rutin setiap Senin sampai dengan Kamis bersama Asatid Darut Tauhid Jakarta. Kemudian kajian lepas kerja dengan materi Kitab Bulughul Maram bersama Ustadz Miftahudin SHMAG setiap Senin pekan 1, 2 dan 3 pukul 18.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, diawali dengan buka puasa sunnah bersama. Kemudian pembinaan tilah Quran untuk rutin diadakan setiap hari Sabtu di Masjid Darut Tauhid Jakarta pukul 7 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman misalnya kepengen ikut belajar tahsin, tahfidz gitu ya, boleh teman-teman sahabat-sahabat semua mendaftar di depan ada meja ya. Jadi yang pengen menghafal Quran misalnya atau belajar Quran, jadi di sini ada PTQ ya, pembinaan tilah Quran, nanti bisa didaftarkan langsung. Kemudian selanjutnya kita juga mengundang para muslimah untuk hadir ya dalam mabit khusus muslimah bersama Teteh Khadijah atau yang kita kenal dengan Peggy Melati Sukma ya pada hari Sabtu sampai Ahad tanggal 28 sampai 29 Juli 2018 pukul 18 sampai 6 waktu Indonesia Barat ya malam ini ya. Malam ini bisa menginap di sini ikut mabit ya. Temanya adalah menyikapi takdir jodoh yang tak kunjung tiba. Masya Allah. Oke, kemudian kita umumkan juga tentang mari berwakaf pembangunan dan pengembangan pesantren Darut Tauhid.
manfaat berlipat, pahala sampai ke akhirat. Program wakaf ini meliputi wakaf masjid, ruang belajar, asrama santri, fasilitas pendidikan, saung, dan kelas outdoor. Jamaah bisa berpartisipasi dengan mengunjungi gerai wakaf yang di arah pintu masuk. Ya. Kemudian tim DT Peduli siap menerima donasi zakat, infak atau sodakoh dan wakaf sahabat. Silakan tunaikan via Gerai DT Peduli ya, yang berada di arah pintu masuk juga. Jadi di sana juga tersediakan celeng umat. Jadi yang mungkin yang sahabat-sahabat belum sempat datang ke sini gitu ya untuk berinfak dan lain sebagainya bisa dibawa ke celeng umat. Kemudian juga kami informasikan bahwa tidak lama lagi ya kita akan memasuki untuk menunaikan kurban ya. Jadi waktunya kurban hemat. DT Peduli memfasilitasi program kurban hemat harga ekonomis. Harganya dengan Rp 1.900.000 saja ya. Rp1.900.000. Sahabat akan mendapatkan hewan kurban yang sesuai syariah insyaallah, memperdayakan peternak kecil dan ditebar ke pelosok negeri. Nah, ini bisa dihubungi di 0896 9000 0001. Jadi nolnya ada 6 ya. Mungkin itu sedikit. Kemudian untuk formulir pendaftaran yang ingin berkurban bagi sahabat bisa diambil di lantai bawah di pintu masuk. Baik, mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau diskusi ya kepada sahabat-sahabat semuanya yang kepingin lebih kepo lagi nih tentang materi kita hari ini ya, bisa ditanyakan lebih detail. Yang ingin bertanya kami persilahkan tunjuk tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Masyito. Nama saya Rina, saya ingin bertanya bagaimana jika jawabannya jika kita sudah berikhtiar dan beristikharah, apakah jawaban dari Allah dan jawaban dari nafsu itu bedanya apa gitu? Karena kan kita nggak tahu ikhtiar dan istikharahnya itu benar apa enggak gitu. Terima kasih. Baik, silahkan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri. Bagaimana Ustazah, misalnya saya setelah menjalankan ta'aruf, lalu saya mengajukan konseling melalui psikolog untuk kesiapan mental dan tes untuk genetik dan konseling dengan ahli agama seperti itu. Jadi ada hukum bolehnya atau tidak boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab dulu saja. Baik, saya coba jawab. Pertama ada Mbak Lina ya. Jadi memang kadang nih kita suka bingung. Ini jawaban dari Allah apa dari saya sih gitu? Nafsu saya gitu ya. Ini, nah yang penting tadi dikatakan ketika kita menyerahkan semua itu urusannya kepada Allah, keputusan yang diambil itu membuat itminan, tenang. Kitanya merasa tenang, tidak gelisah, nggak bingung ya, nggak ragu-ragu, nggak khawatir. Nah ketika ketenangan itu kita dapatkan, itulah jawaban di istikharah kita. Belum tentu mimpi gitu. Kadang orang kan nunggu mimpi ya, kok mimpinya nggak datang-datang gitu ya. Jawabannya apa sih? Ya bisa jadi lewat mimpi, bisa juga tidak. Bahkan sebagian besar dikatakan oleh ulama tidak lewat mimpi, tapi lebih kepada ketenangan hati. Nah ketika jawaban ini misalnya ada ikhwan, kita ini udah lama nih nunggu-nunggu ikhwan, mana sih yang mau ta'aruf sama saya gitu ya. Kita udah ta'aruf, terus ternyata kita merasa ada kegelisahan. Kita udah istikharah, nggak tenang gitu rasanya. Tapi kita paksakan, biarin deh. Soalnya saya udah lama juga nih nunggu ikhwan, gak ada yang datang-datang, ini udah ada nih gitu ya. Tapi ada ketidaktenangan kita. Padahal itulah jawaban istikharah kita. Maka kita boleh mengatakan tidak, saya menolak Anda. Ya kenapa? Ada ketidaktenangan kita ketika beristikharah dan jawaban itu di hati kita kok rasanya tidak nyaman. Ya. Nah, ini ketika kita istikharah bersihkan semua dari kecenderungan. Ya.
Jadi jangan sampai kita istikharah tapi membayangkan wajahnya gitu ya. Terus akhirnya udahlah gitu ya. Kalau sebenarnya istikharah itu kan tujuannya apa sih? Memilih ya, meminta kemantapan hati. Nah, kalau kita sudah merasa mantap ya, maka kita tidak boleh saja tidak istikharah gitu. Kalau kita sudah merasa mantap orang ini bagus ya. Nah, tapi kalau kita ada rasa ragu ini sebenarnya pengen jawaban dari Allah itu sebenarnya apa sih? Maka istikharahlah. Nah, tinggal kembali tenang atau tidak tenang. Kalau kita merasa tenang, maka teruskanlah. Tapi kalau tidak tenang, maka putuskanlah. Selesaikan, berikan jawaban. Iya atau tidak gitu. Ya. Jadi kuncinya adalah ketenangan hati. Makanya ketika istikharah itu ikhlaskan dulu, los gitu. Gak berpikir macam-macam, kembalikan kepada Allah. Sujud yang panjang minta, ya Allah, aku mohon petunjukmu. Kalau ini baik menurut engkau ya Allah, maka mudahkanlah. Tapi kalau ini tidak baik menurut engkau ya Allah, berikanlah keputusanmu. Gitu. Jadi kalau tidak baik ya pasti akan Allah tunjukkan. Gitu. Ya. Dari beberapa pengalaman proses ta'aruf gitu ya. Saya lihat kayak perasaan saya ini ketika CV itu disodorkan, CV akhwatnya disodorkan, ini mah pas nih, berjodoh banget nih kelihatannya. Ya, menurut pandangan kita manusia gitu. Namun dalam proses perjalanannya ternyata padahal nih akhwat umurnya udah hampir 30 gitu. Saya bilang anti jangan banyak nolak ya. Kalau ada ikhwan yang datang gitu kan. Ngomong mau pilih yang mana lagi. Tapi ternyata kejadiannya ketika sudah tukeran biodata, sudah ta'aruf, akhwatnya bilang, Mi afwan, saya nggak bisa meneruskan. Loh kenapa? Bukannya itu sudah bagus gini-gini segala macam. Saya istikharah tapi ada rasa ketidaktenangan saya. Ya udah itu berarti jawaban Allah. Dan akhirnya apa? Ya Allah berikan lagi ya ikhwan yang lebih baik. Itulah pandangan manusia belum tentu ya baik menurut Allah. Padahal perasaan kita sih ketika ngelihat biodatanya ini udah cocok nih gitu. Ternyata tidak mesti begitu. Ya, jadi gitu ya Mbak Lina ya, ketenangan, itminan dalam diri kita itu yang paling penting, itu jawabannya. Ya, kira-kira gimana? Insya Allah sih tenang. Iya, ya. Jadi mudah-mudahan Mbak Lina udah bernikah belum? Belum, mudah-mudahan didapatkan jodohnya, istikharahnya dan Allah berikan ketenangan itu, insya Allah ya. Kemudian Mbak Putri, boleh nggak sih ketika kita sudah ta'aruf, kemudian kita mengajukannya ini untuk si ikhwannya dan akhwatnya atau akhwatnya aja? Dua-duanya. Boleh, itu adalah salah satu ikhtiar kita. Ya, jadi dalam berikhtiar kita, karena kita merasakan namanya berumah tangga itu kita berharap laki-laki yang kita nikahin adalah laki-laki yang sehat. Ya, baik sehat secara fisik maupun sehat secara ruhiyahnya gitu. Maka secara fisik kita minta dia untuk memeriksakan kesehatannya. Coba deh periksa gitu ya. Nah kalau nanti akhwat fillah, kemudian ternyata hasilnya ada sesuatu ya yang misalnya ternyata dia nauzubillah, ternyata dia misalnya penderita HIV gitu. Ya, kan ini kan nggak kelihatan nih. Tapi ketika diperiksa dia katakan ternyata saya menderita HIV. Nah tetap istikharahnya kita lakukan. Kalau kita merasakan ketenangan itu, maka Allah akan berikan itu jodohnya kepada kita. Berarti kita harus siap mental mendapatkan suami penderita HIV. Gitu ya. Atau pernah dulu ada teman saya, teman satu kuliahan ya. Itu dianya penderita hepatitis B. Hepatitis B kan tahu ya? Itu menular lewat darah, bahkan lewat keringat ya, itu bisa menularkan. Ternyata si calon suaminya waktu itu menerima karena dia mengatakan insya Allah ya ketika saya sudah istikharah ada ketenangan di saya terima dia dan insya Allah Allah akan berikan kesembuhan itu. Ya alhamdulillah akhwat fillah. Berangsur-angsur kan kemudian ada teknologinya, ada imunisasi ya terhadap hepatitis itu dan akhirnya Allah berikan sekarang anaknya udah 4, udah gede-gede semua, sehat. Artinya itulah keputusan Allah gitu ya. Jadi insya Allah begitu barangkali ya Mbak Putri ya. Jadi insya Allah kalau untuk pemeriksaan silahkan saja, itu ikhtiar. Bagian dari ikhtiar kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
saya kembalikan lagi kepada MC-nya. Mana Mbak MC-nya? Baik, sahabat semuanya, masih ada yang ingin bertanya? Silahkan, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita. Terima kasih Ustazah atas paparannya sebelumnya. Saya ingin bertanya terkait istikharah. Memang yang saya pahami istikharah itu kita lakukan ketika memang sudah ada pilihan gitu. Cuman saya sempat diskusi sama temen, terus dia juga cerita-cerita katanya pernah dengar kalau sebenarnya kita bisa loh lakukan istikharah itu setiap hari meskipun belum ada pilihan gitu. Jadi kalau misalnya konteksnya adalah jodoh, yang saya pahami kita istikharah ketika sudah ada calon, ya antara ya atau nerusin atau enggak. Tapi kalau dari sisi teman saya tadi, meskipun belum ada calonnya, kita tetap melakukan istikharah gitu tiap hari, ya tujuannya untuk mencondongkan misalnya kriteria ikhwan yang seperti apa yang nanti akan yang kita inginkan, seperti itu. Nah itu gimana pandangan Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Ustazah, mau bertanya, beberapa kali sudah mencoba ikhtiar juga lewat ta'aruf dan beberapa kali dikenalkan. Cuman beberapa kali juga itu masih keingat dengan yang dulu. Bukan mantan juga sih. Ya mungkin bahasa anak-anak gaul sekarang itu belum move on kali ya. Cuman sudah ada niatan nih untuk ikhtiar, tapi kenapa masih balik ke yang lalu terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa langsung. Ya, baik buat Mbak Mita. Jadi memang istikharah itu dilakukan untuk menghadapi pilihan-pilihan. Nah, sekarang gimana nih? Boleh nggak sih kita istikharah tiap hari untuk bisa menentukan apa pilihan kita? Karena memang dalam setiap perjalanan hidup kita selalu ada pilihan. Jadi istikharah itu bukan hanya masalah jodoh. Istikharah dalam masalah mau bikin usaha nih. Saya usaha apa enggak ya? Itu kan pilihan tuh. Mau usaha atau tidak. Saya mau kuliah atau tidak kuliah. Itu pilihan. Saya kuliah di UI atau di UGM. Itu pilihan. Ya. Jadi sekarang kita harus bisa membuka pemahaman kita tentang istikharah itu bukan hanya masalah jodoh. Kalau sekarang kan masih berpikirnya ada pilihan jodoh, kita istikharah. Semua pilihan-pilihan hidup kita harus kita lakukan atau bukan harus dilakukan. Artinya dianjurkan untuk bisa dilakukan dengan istikharah supaya pilihan itu tepat. Ya. Nah, jadi tadi yang apa kata temannya Mbak Mita, istikharah mah kapan aja. Ya, walau mau ada jodoh kayak nggak ada jodoh, ya memang iya. Supaya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan. Ketika saya punya pilihan, saya tinggalnya di Jakarta apa di Bandung ya, misalnya gitu. Kan dua pilihan itu. Maka ketika saya istikharah dan mantap di Jakarta, maka kemudian kita merasakan ketenangan. Nah, itulah jawaban Allah. Jadi bisa kapan aja, bisa pada pilihan apa saja kita melaksanakan istikharah. Bukan hanya masalah jodoh. Jadi benar apa yang dikatakan temannya Mbak Mita tadi, ya. Gitu ya Mbak Mita ya. Mbak Mita, benar ya namanya ya? Tadi siapa yang nanya ya? Ya kan? Begitu maksudnya? Tidak kondisi memilih. Tidak dalam kondisi akan memilih gitu ya. Jadi
Oh, iya. Bisa juga, tetapi sih kalau yang saya pahami tentang istikharah itu adalah kita menentukan pilihan. Ya, kalau tadi misalnya kecenderungan ya kita untuk bisa melakukan itu lebih banyak barangkali kita sholat di tadi sholat qiyamul lailnya ya, sholat hajat misalnya gitu ya. Sholat hajat itu sholat yang bisa kita lakukan tadi untuk memudahkan Allah memudahkan kita untuk melaksanakan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita lakukan. Nah, kalau istikharah lebih kepada memilih pilihannya ada di mana. Nah, itu sih yang dibaca ya dalam beberapa buku, termasuk juga di buku Fikih Sunnahnya Said Sabiq. Jadi menentukan pilihan itu mana yang terbaik pilihannya itu adalah dengan istikharah. Nah, tinggal kalau masalah pilihan, mau pilihan masalah jodoh, mau pilihan masalah yang lain, ya itu pasti kita temukan dalam kehidupan kita, memberikan ketenangannya dengan istikharah. Begitu, ya Pak Mita. Ya, jadi bukan sebenarnya nyicil istikharah pun bukan nyicil sebenarnya. Jadi kalau menemukan pilihan istikharah aja udah gitu. Ya. Tapi kalau tadi masa supaya kita ada kecenderungan untuk dimudahkan oleh Allah untuk segera kita kan ingin menikah nih gitu ya. Mudahkan dong ya Allah supaya saya bisa segera menikah, maka sholatnya adalah hajat. Sholat hajat gitu. Ya. Kalau sholat hajat ya kapan saja. Selama kita punya hajat maka kita lakukan itu. Ya, kalau pelaksanaannya sama 2 rakaat juga, ya. Kemudian Mbak Santi ya, kok masih belum move on juga gitu dengan yang lama. Nah ini, ayo, tadi kan kita ingin satu, jangan putus asa dengan rahmat Allah, ya. Maka apa sih yang membuat rahmat Allah itu turun kepada kita, gitu ya? Adalah membuat kita harus bisa berupaya untuk tazkiyatun nafs. Membersihkan diri kita dari hal-hal yang bisa membuat kita terjerumus kepada hal-hal yang maksiat. Ya, kalau kita masih merasa bahwa yang terjadi pada kita dan itu sesuatu kemaksiatan masih terus menempel pada kita, maka kita harus bersihkan, harus diupayakan gitu. Walaupun membersihkannya ini lama, karena mungkin saja tadi ya itu kenangan pertama, barangkali itu cinta pertama ya, yang kita merasakan kok dulu cocok begini segala macam. Kalaupun itu masih ada pada kita, maka berdoalah kepada Allah agar Allah menjodohkannya dengan dia. Ya, itu kita doa terus, minta kepada Allah, ya Allah kalau engkau katakan si A ini baik menurut engkau ya Allah, mudahkan karena aku susah untuk menghilangkannya, susah untuk menghapus gitu kenangan-kenangan itu. Karena aku khawatir aku jatuh kepada kemaksiatan, maka mudahkan aku untuk bisa sampai kepada yang halal menurut engkau. Gitu. Gak apa-apa, boleh gak kita berdoa di situ? Ya boleh. Selama ya orang itu bukan orang yang jelek, bukan orang yang buruk, dia orang yang baik. Maka berharap boleh gak kita supaya berjodoh dengannya? Boleh. Berdoalah terus, akhwatilah. Ya. Tetapi dalam perjalanan kita sekarang ini harus menghilangkan kenangan-kenangan itu, karena itu nanti menjadi was-wasnya syaitan gitu. Kalau berdoanya boleh minta ya. Nah seperti Abdullah bin Umar ketika meminta berdoa kepada Allah agar dia diberikan istri yang cantik ya, dia terkenang, akhirnya dia bertemu dengan Atikah. Ya, dia berdoa kepada Allah, minta supaya dijodohkan dengan Atikah, ya Allah. Ya, akhirnya itu cinta pertamanya. Dia merasa gitu, ini Atikah cantik banget gitu ya, senang dia dengan Atikah. Dan akhirnya Allah kabulkan. Gitu. Jadi boleh, ya, Mbak Santi ya. Tapi yang namanya kalau tadi itu masih terbersit di hati kita, kemudian masih berharap-harap ya. Padahal mungkin itu udah nggak baik lagi buat kita, ya harus kita hilangkan. Tapi kalau memang itu masih menjadi orang yang kita anggap dia baik, ya berdoa terus saja, minta sama Allah. Ya, nanti insya Allah Allah akan pertemukan. Ada satu kisah teman saya, dulu zaman jahiliyah, kalau kita membahasakan zaman jahiliyahnya ya, waktu SMA dia itu pernah pacaran gitu sama teman SMA-nya. Dalam perjalanannya ternyata mereka menemukan hidayah gitu.
Ya, ikut ngaji, kemudian akhirnya mereka semua paham dan mengerti lalu mengatakan, udah kita lepas ya perasaan-perasaan cinta itu karena itu dosa gitu, tidak baik. Akhirnya lepas sudah. Dia lepas, dia tidak berusaha untuk tidak mengingatnya, walaupun tetap ya namanya kenangan seperti itu kan masih ada aja yang nempel. Satu saat ternyata ketika proses ta'aruf itu dilakukan, yang dita'arufi itu adalah mantan pacarnya yang tadi di SMA. Coba bayangkan, CLBK gitu. Ya, itu waktu kuliah dia sama yang satu kuliah di UI di teknik, yang ini kuliahnya D3-nya UI. Ya, lalu proses tarbiyahnya ya mereka ngaji dan kemudian si murabinya ini menjodohkan, yang dijodohkan itu adalah mantan pacarnya dulu. Tuh kan kalau Allah mau memudahkan, akhirnya menikah. Dan ketika dia menikah, ta'aruf nggak? Perlu ta'aruf lagi nggak? Udah, ini udah paham katanya gitu. Jadi nggak pakai ta'aruf, udah langsung ngelamar, hitbah. Itulah jodoh gitu. Yang penting tadi semua itu dasarnya adalah karena Allah. Kalau Allah sudah memudahkannya maka akan datang. Dan betapa banyak cerita-cerita itu, bukan 1-2 orang yang terjadi. Dan sekarang alhamdulillah suaminya sudah almarhum, ya. Dan akhwat ini sudah menikah kembali dengan yang lain, gitu, ya. Nah itu akhwat, ya yang terjadi. Jadi Mbak Santi ya berusaha untuk menghilangkan itu, ya. Tapi kalau berharap maka doanya kepada Allah, bukan berharap kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada MC. Cukup kali ya? Iya Ustazah. Jadi karena waktu kita sebentar lagi ya, beberapa menit lagi akan azan. Jadi tadi saya terkesan gini, ngomong-ngomong berbicara tentang move on tadi ya. Kan kata kids zaman now gini, kenapa kita susah move on gitu ya? Karena dari TK sampai sekarang itu kita diajarin apa? Ngapal kan, ngapalin bukan melupakan. Ya, menghafal bukan melupakan. Enggak, itu intermezzo doang kok. Ya, baik, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat zuhur. Mungkin langsung kepada Ustazah untuk berdoa, kami persilahkan untuk memimpin. Terima kasih. Baik, akhwat fillah, mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah, kita sampaikan doa-doa kita kepada Allah dan semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Astaghfirullahaladzim, 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 hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Masitoh atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga sahabat kita semua bisa mengamalkan ya ilmu yang kita dapatkan hari ini terkait antara ikhtiar dan istikharah. Semoga kita semua tetap sehat, semangat ya dalam beribadah dan menuntut ilmu. Mari kita tutup kajian kita hari ini dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.